Halo sahabat anggrekku, Apel. ketemu lagi di video saya, Bobby Purnomo. Kali ini saya ditemani si Jail Reza. Apel. Salam Perihutan. Apa itu? Apel. Buah anggrek. Enggak. Buah anggrek. Nah sahabat, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang pengenalan anggrek. Kita akan masuk ke materi jenis-jenis anggrek berdasar cara hidupnya. Sambil nanti kita lihat-lihat contohnya, mudah-mudahan saya punya lengkap ya contohnya. Oke, Mas Reza ngapain? Itu gula mau buat apa? Buka, mau buat apa? Mau buat mimik, Wah. Mimiknya kita nggak punya airnya habis. Oke, jadi nanti kita akan lanjutkan video yang kemarin tentang materi pengenalan anggrek. Kemarin kita udah bahas tentang jenis anggrek berdasar tipe pertumbuhannya, yakni simpodial dan monopodial. Kali ini kita lanjutkan ke jenis-jenis anggrek berdasar cara hidupnya. Ada yang sudah tahu membedakan anggrek berdasar cara hidupnya? Ayo, apa aja? Oke, jadi ada epifit, ada terestrial, ada lithofit, ada saprofit. Jadi ada 4 macam ya cara hidup anggrek. Nanti kita bahas satu persatu sambil kita cari contohnya, mudah-mudahan ada di kebun. Oke sahabat, untuk materi ini yaitu cara hidup anggrek. Yang pertama kita bahas dulu anggrek epifit. Apa sih itu anggrek epifit? Anggrek epifit adalah anggrek yang hidupnya menempel atau menumpang pada pohon-pohon yang lain. Pohon yang lain itu fungsinya sebagai inang. Jadi anggrek ini benar-benar hanya menempel saja tanpa merugikan atau menjadi parasit ya untuk tanaman inangnya. Jadi dia benar-benar hanya menumpang saja pada pohon inang, bukan sebagai parasit. Contohnya ini Bulbophyllum phalaenopsis atau anggrek dasi. Kemudian ada Dendrobium, ada Vanda. Ini ya Vanda. Ada Cattleya, Phoelegin, Oncidium juga termasuk salah satu anggrek epifit. Kemudian ini adalah Phalaenopsis. Ini Phalaenopsis fimbriata ya, kebetulan sedang berbunga. Yang tadi itu adalah Phalaenopsis violacea. Kemudian di sini kita punya Phalaenopsis cornucervi. Ini ada Bulbophyllum. Itu Phalaenopsis gigantea, belum berbunga tapi ya. Jadi ini adalah beberapa contoh anggrek epifit atau anggrek yang hidupnya menumpang pada tanaman lain. Ada Vanda, ada Dendrobium, ada Phalaenopsis, ada Cattleya, Oncidium, Bulbophyllum, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah sahabat, itu tadi mengenai anggrek epifit. Kita udah jelaskan apa itu anggrek epifit dan kita udah berikan beberapa contohnya. Kita lanjutkan sekarang ke anggrek terestrial. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu sebentar. Barusan saya dapat kiriman es buah
dari tetangga sebelah yang kebetulan memang jualan es buah. Jadi kita nikmati dulu es buahnya. Nah, ini dia es buahnya. Seger kayaknya. Warnanya cakep banget. Kita nikmati aja sekarang. Ini kayaknya seger banget. Pas lagi panas-panas gini. Asik. Nih. Kalau es buah kita buka aja lah ya. Saya udah siapin sendoknya. Kita lihat isinya. Ini cakep. Pepaya, melon, semangka. Ada ini agar-agar ya. Ini ada selasihnya. Seger banget kayaknya. Kita nikmati dulu es buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Untuk sahabat nanti yang main ke kebun saya, kalau pas lagi beruntung, lagi jualan, gratis untuk sahabat anggrekku yang main ke kebun. Es buah. Atau bisa juga pesen yang lain sih, ada kopi, ada yang lain-lain, ada gorengannya juga. Jadi nanti sahabat yang main ke kebun, gratis es buah atau kopi atau gorengan, boleh. Seger banget. Oke, sambil lanjut ke materi ya. Yang kedua yaitu anggrek terestrial atau sering disebut anggrek tanah, karena memang anggrek terestrial ini hidupnya di permukaan tanah. Jadi hanya di permukaan tanah ya. Dia tidak tenggelam di dalam tanahnya, enggak, tapi di permukaan tanah. Atau kalau ada beberapa yang tenggelam di dalam tanah, itu biasanya dia berumbi. Jadi kalau yang berumbi contohnya itu ada Pectelis susanae. Ini sepertinya hampir musim ya, udah memasuki musim hujan. Biasanya yang di habitat sudah mulai tumbuh. Atau nanti kita coba intip koleksi saya yang saya benamkan di bawah rak. Nanti coba kita lihat sudah tumbuh apa belum, tapi tentu saja belum berbunga. Kemudian ada beberapa jenis vanda yang biasanya yang berdaun pensil ya, vanda terestrial. Kemudian apa ya, nanti kita sambil lihat contohnya aja. Nah sahabat, ini dia anggrek Pectelis susanae. Ternyata sudah mulai tumbuh. Ini ya, sudah tumbuh, ada beberapa pohon. Ini memang sedang musimnya sekarang, sedang musimnya tumbuh dari dorman. Jadi dia di dalam tanah ini dia berumbi, ada umbinya. Kemudian dia akan tumbuh saat awal musim penghujan seperti sekarang, hingga nanti dia berbunga dan kemudian dorman lagi, atau tidur gitu ya, istilahnya tidur gitu ya, hanya meninggalkan umbinya saja di dalam tanah untuk kemudian dia akan tumbuh lagi saat musim penghujan datang lagi. Ini adalah anggrek Pectelis susanae. Saya rasa waktu yang cocok sekarang untuk sahabat menanamnya, kalau memang mau nanam supaya nanti dapat menikmati bunganya. Jadi di awal musim penghujan seperti ini ya.
sahabat bisa menanamnya sekarang supaya nanti tumbuh di pot kalau mau di pot, dan menikmati bunganya nanti. Kemudian setelah bunga selesai, dia akan dorman atau tidur menyisakan umbinya saja di dalam tanah. Kemudian untuk contoh yang lain, anggrek terestrial, saya ada ini Vanda yang berdaun pensil, tapi yang ini sudah hibrida ya. Ini saya dulu buka botol sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, pada jenis anggrek terestrial seperti ini, pada umumnya dia membutuhkan sinar matahari yang banyak atau bahkan full sun, 1 hari penuh dari pagi sampai sore, untuk dapat tumbuh dengan baik dan juga berbunga. Ini tempat saya kebetulan sedang ada bunganya, tapi dia hibrida ya, udah silangan. Renanthera juga termasuk anggrek tanah ya. Ini Renanthera. Di sini saya punya Arachnis. Ini juga anggrek tanah. Ini saya taruh aja di bawah batang pohon gini ya. Saya taruh aja terus dia tumbuh naik ke atas. Nih seperti ini. Ini Arachnis, ini adalah anggrek tanah. Ini langsung ke cara hidup anggrek yang selanjutnya. Ada anggrek saprophyt. Nah, kalau ini hampir mirip ya, anggrek saprophyt dengan anggrek terestrial ini sama-sama di permukaan tanah juga. Namun kalau anggrek saprophyt ini dia lebih melekatnya pada tanah berhumus atau dengan seresah dedaunan ya. Kalau di hutan dia di lantai hutan gitu, minim cahaya matahari, tidak seperti yang terestrial yang butuh sinar matahari sangat banyak. Kalau yang saprophyt dia hanya butuh sinar matahari yang lebih sedikit. Tapi kalau yang ini adalah Spathoglottis, dia bisa juga dengan sinar matahari yang cukup banyak. Ini biasanya lebih di tepian hutan ya kalau anggrek ini ya, Spathoglottis ini. Dia tumbuhnya di lantai hutan gitu, di tanah berhumus dengan seresah dedaunan yang menutup bagian akarnya. Kemudian untuk contoh yang lain anggrek saprophyt, saya punya Paphiopedilum. Ini adalah Paphiopedilum. Saya punya Paphiopedilum ini, Paphiopedilum supardii. Kemudian yang ini adalah Paphiopedilum prestans. Hampir mirip ya keduanya. Jadi jangan lupa kasih label pada tanamannya supaya tidak tertukar, karena ini mirip. Ini sosoknya mirip banget. Jadi jangan lupa kasih label tanaman supaya tidak tertukar. Ini Paphiopedilum supardii, ini adalah Paphiopedilum prestans, dan lain lagi beberapa macam Paphiopedilum di sini. Ini Paphiopedilum concolor. Ini ada yang lain-lain lagi ya. Ini Agusii, ada Javanicum, ada Paphiopedilum primolinum, dan lain-lain lagi. Saya punya hanya ada beberapa jenis saja Paphiopedilum. Ini salah satu atau beberapa contoh jenis anggrek saprophyt, anggrek yang hidup pada tanah humus. Kemudian selanjutnya anggrek lithophyt, yaitu anggrek yang hidup di permukaan bebatuan. Saya nggak terlalu banyak contohnya untuk yang lithophyt ini. Ini salah satu yang saya punya, yaitu Vandopsis. Ini dari Sulawesi ya. Ini kalau di habitatnya dia biasa tumbuh di tebing karang bebatuan.
Ini Phantopsis lysolichoides. Dia cantik banget bunganya sebenarnya, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Saya juga udah cukup lama nanam ini, tapi ya gitu pertumbuhannya lambat. Jadi sabar saja. Untuk contoh yang lain, ada beberapa jenis Spathoglottis juga yang hidup sebagai litofit di tebing bebatuan ya, dan beberapa Paphiopedilum juga ditemukan di tebing-tebing bebatuan, biasanya di tepi sungai. Nah, itu beberapa contoh anggrek litofit. Nah sahabat, demikian tadi ulasan kita, lanjutan materi yang sebelumnya tentang pengenalan anggrek. Kali ini kita bahas tentang jenis-jenis anggrek berdasar cara hidupnya. Ada anggrek epifit, ada terestrial, ada litofit, ada juga saprofit. 4 jenis anggrek berdasar cara hidupnya. Sekarang kita udah lebih banyak tahu, lebih banyak mengenal anggrek. Mudah-mudahan ini semua dapat membantu kita dalam menangani atau menanam anggrek kita, memudahkan kita dalam merawatnya. Jadi berbekal pengetahuan seperti ini, mudah-mudahan memudahkan sahabat semuanya dalam menanam anggrek-anggreknya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu video kali ini. Kita lanjut lagi di materi yang berikutnya. Mungkin kita bahas tentang jenis-jenis anggrek berdasar genusnya ya. Saya akan coba cari contoh beberapa genus anggrek untuk video berikutnya. Mudah-mudahan ada cukup banyak, setidaknya untuk beberapa jenis anggrek yang populer ya. Oke sahabat, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan.